Memasuki bulan suci Ramadan, banyak hal yang harus dijaga. Segala nafsu harus diatur, harus sesuai pada tempatnya, harus sesuai pada waktunya. Terutama yang bisa membuat kita gampang terlena dan akhirnya mengurangi pahala puasa adalah kalau gampang emosi. Jadi, perhatikan betul dalam keseharian. Sekarang ini kita banyak mendapatkan berita dan informasi yang muncul dari mana-mana. Ya, era digital, buka sosial media, ada informasi ini. Buka yang lain lagi, ada informasi berikutnya. Intinya semuanya banyak menceritakan atau membahas mengenai hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi emosi. Iya kan? Ada yang karena tidak suka dibecandain, marah, emosi, mukul di panggung. Yang ngebecandain kurang baik, yang mukul juga kurang baik. Akhirnya kurang baik. Ada bicara mengenai beberapa barang yang menghilang, yang harusnya bisa dibeli dengan gampang, tapi kok sekarang menghilang, emosi. Percaya pada berbagai macam berita. Akhirnya, yang emosi salah, yang membuat emosi juga salah. Kitanya berada di tengah-tengah. Itulah pentingnya bagi kita untuk bisa menjadi atau memiliki karakter yang seimbang. Penting loh ini. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita perhatikan, apapun yang kita baca, terima, pelajari, kenali, dan seimbangkan. Karena belum tentu dari satu sisi itu benar, dari sisi lain itu salah. Bisa jadi semua punya versi yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, maka pelajari. Kuncinya adalah ketika mendapatkan informasi, pelajari, mengerti, baru berani berkomentar. Jangan komentar dulu sambil belajar, padahal nggak ngerti. Wah, itu malah nggak karu-karuan ya. Sama ketika kita mendapatkan pertanyaan atau mendapatkan cobaan. Ketika kita merasa ada sebuah pertanyaan yang unik, yang tidak kita duga, maka ketika ingin menjawab, pastikan menjawab karena kita mengerti pertanyaannya. Karena kita mengerti maksudnya orang bertanya. Bukan cuma sekedar menjawab karena ingin terlihat pintar. Yang sering terjadi kalau kita nggak jaga emosi, nggak peduli pada sekitar, gampang terpancing oleh berbagai macam keadaan, asal ngomong aja sehingga ada berita, ada informasi yang membuat kita akhirnya jadi salah arah. Padahal sebagai orang yang hidup di era berbagai macam informasi sebebas-bebasnya seperti sekarang, yang paling utama adalah bagaimana bisa mengatur emosi sehingga tidak gampang terpancing oleh hal-hal yang salah. Gimana caranya untuk bisa mengatur emosi? Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatur emosi adalah mengatur kecepatan berpikir. Karena yang membuat orang emosinya meledak-ledak tanpa arah adalah kalau sambil berpikir, sambil melakukan sebuah tindakan. Dan kadang-kadang buru-buru untuk bisa mengeluarkan pendapat. Ya nggak tahu, ingin terlihat pintar mungkin, atau ingin terlihat sebagai orang yang cepat dalam menanggapi sesuatu, atau biar jadi yang pertama supaya viral, kan nggak tahu, beda-beda kan. Padahal sebenarnya kalau kita ingin jadi orang yang lebih tenang, lebih mengatur pemikiran, mengatur tindakan, lebih mudah bagi kita untuk bisa mengendalikan emosi yang kita rasakan, apapun emosinya. Terpancing oleh sebuah keadaan, jangan buru-buru berkomentar, jangan buru-buru memberikan pendapat. Coba lihat kenapa hal itu bisa terjadi. Siapa saja yang ada di dalamnya. Apa yang membuat orang tersebut berkata demikian? Seringkali banyak permasalahan bisa diselesaikan dari awal sebelum menjadi besar ketika kita berpikir tenang sambil pelan-pelan menyelesaikan asal muasal permasalahan tersebut. Yang bahaya adalah kalau ingin cepat-cepat menyelesaikan tapi arahnya salah, akhirnya bukan menenangkan, malah membuat semuanya menjadi lebih kacau balau. Iya kan? Itu yang seringkali susah untuk bisa dikendalikan di masa seperti sekarang ini. Bukan nggak mungkin loh, mungkin banget, tapi susah untuk dikendalikan. Karena ada orang-orang yang sedikit merasa disinggung, lalu langsung berkomentar macam-macam, panjang lebar, sampai di luar dari permasalahan sebenarnya. Hasilnya apa? Hasilnya malah justru lebih membahayakan dibanding permasalahan di awal. Padahal kalau kita menjadi orang yang lebih tenang, tidak terburu-buru gini. Hidup itu harus bergegas, tapi bukan terburu-buru. Beda loh, bergegas itu siap, cepat,
lugas. Kalau terburu-buru, nggak peduli arah, jalan aja. Padahal kalau untuk menyelesaikan sebuah masalah harusnya ke kanan, dia karena buru-buru beloknya ke kiri. Lebih jauh dari untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya malah nggak ketemu-ketemu. Itu yang pertama. Jangan terburu-buru ketika kita mendapatkan sebuah cobaan sehingga emosinya bisa diatur. Yang kedua, selesaikan masalah dengan santun, selesaikan masalah dengan sopan, jaga emosi supaya tidak menyakiti orang lain. Kalau kita mencoba melihat sebuah keadaan dengan lebih sopan, lebih santun, lebih tenang, akan lebih mudah bagi kita untuk bisa memikirkan bagaimana jalan keluar dari sebuah permasalahan. Sehingga emosi yang muncul bukan cuma sekedar emosi tanpa arah, emosi yang meledak-ledak, tapi emosi yang teratur. Emosi itu penting. Dalam hidup kita harus punya emosi supaya apa? Bisa bergegas, bisa menuju ke sebuah arah. Kita harus punya emosi supaya bisa mengatur apa yang kita pikirkan untuk menjadi sebuah tindakan yang hebat. Kita harus punya emosi agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih sukses. Karena dengan emosi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk kebaikan orang banyak. Jadi emosi perlu. Yang bahaya kalau emosinya tidak teratur, tanpa arah, atau bahkan tidak terstruktur. 3 ya, harus teratur, harus terarah, harus terstruktur. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih anggun, lebih hebat, lebih tenang, lebih damai, dan lebih gampang mendekatkan diri pada sukses. Jadi intinya teman-teman, kalau kita ingin jadi pribadi yang lebih hebat, yang lebih sukses, yang lebih dekat pada keberhasilan dengan mengatur emosi, pastikan kita tidak terburu-buru ketika membuat sebuah keputusan. Pastikan kita melihat dari berbagai arah ketika mendapatkan sebuah tantangan. Pastikan kita menjadi pribadi yang lebih tenang ketika menghadapi sebuah cobaan. Hasilnya, apapun yang datang pada kita, kita lebih mudah untuk bisa mengerti, lebih mudah untuk bisa memahami, dan yang paling utama adalah kita bisa siap untuk bisa mengarahkan emosi kita ke tempat yang baik. Seperti sekarang ini, saya memulai karir juga harus ada emosinya, pingin cepat sukses. Karena saya pikir cepat sukses itu adalah kunci segalanya, tapi dalam perjalanan saya tahu, oh bukan cepet-cepetan yang penting, tapi dalam sukses itu kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu karena emosi. Ingin bisa lebih baik, itu juga emosi. Tapi lebih baiknya bukan berarti menjegal orang lain, menjatuhkan orang lain, tapi lebih baik dengan bersama-sama untuk menolong orang, memberikan kebaikan untuk sesama. Ingin bisa punya banyak hal, supaya dalam keberhasilan kita memiliki banyak hal, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menyamankan diri sekaligus menyamankan orang lain. Emosi adalah yang menggerakkan kita menuju kebaikan. Yang bahaya kalau emosinya tanpa arah dan membuat kita malah kehilangan fokus dan terjatuh lalu merusak segalanya. Jadi, pastikan memiliki emosi, diatur dengan baik, dan yang paling utama adalah tetapkan ketenangan diri supaya bermanfaat emosinya untuk orang banyak. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika kita mau melakukan sesuatu yang mengatur emosi itu, emosinya juga harus didasari oleh motivasi. Karena dengan hati yang termotivasi, maka hidup lebih berarti. Saya Hilbram Dunar.